nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fama utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, berikut iblis karena mereka bersama-sama melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan baik kepada Nabi Adam ataupun kepada Siti Hawa. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sekarang bagi kalian adalah bumi sebagai tempat tinggal, di mana Nabi Adam itu pernah tinggal di surga bersama istrinya Siti Hawa dan banyak menikmati berbagai kenikmatan. Tapi dengan Allah karena melanggar ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menetapkan tempat tinggal yang kedua adalah bumi mustaqar. Kemudian Allah melanjutkan wa mata'un ilahi, dan kalian pun akan mendapatkan kesenangan di bumi ini ilahi sampai waktu yang ditentukan. Para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam potongan ayat ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita tentang hakikat dunia, bahwa dijelaskan hakikat dunia itu adalah mata'un ilahi. Kesenangannya, kenikmatannya itu ada ukuran, ada batasannya. Hanya tidak abadi, tidak lama, hanya sementara. Inilah pesan yang harus diingat secara khusus tentu oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Secara umum adalah buat kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai pengikut ajaran Nabi Adam dan Siti Hawa, bahwa semua kenikmatan, semua kelezatan yang diraih oleh seseorang dalam kehidupan dunia adalah itu sangat-sangat sementara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang. Ketika seseorang diberikan kecerdasan intelektual sampai usia 50, 60, ketika usia 50, 60 bahkan 70, Allah sedikit demi sedikit memberikan rasa lupa. Makanya berapa banyak orang-orang yang dulu memiliki hafalan yang sangat luar biasa, itulah hafalannya bisa hilang bahkan terganggu, itu karena usia. Seorang diberi rupa yang cantik, rupa yang ganteng, itu adalah sampai usia 40 atau 50. Ketika masuk usia senja, Allah Subhanahu wa taala mengambil keindahan, kecantikan dan kegantengan pada seseorang. Demikian juga ketika seorang mendapatkan posisi jabatan kedudukan, menjadi raja, kalau sekarang mungkin menjadi presiden, apalagi dalam aturan kita paling maksimal 2 periode 10 tahun. Setelah 10 tahun mereka menjadi rakyat biasa. Mereka tidak dapat pengawalan. Yang dulu mungkin orang banyak memuji, ingin berpose, berfoto. Sekarang ketika menjadi rakyat biasa, banyak orang yang lupa. Inilah gambaran ikhwatiddin bahwa apa yang kita raih atau seseorang raih kenikmatan dunia sementara. Harta yang Allah anugerahkan kepada seorang pun tidak selamanya. Kita banyak menemukan orang-orang yang diberi kenikmatan harta, keluasan harta, bahkan tidak sampai, ada yang 5 tahun, ada yang setahun, bahkan hanya beberapa bulan. Karena mungkin pelanggaran dan kemaksiatan yang dia lakukan, Allah mencabut kembali
kenikmatan yang Allah. Inilah pesan yang Allah sampaikan melalui Nabi Adam buat kita semua agar kita bisa memahami kehidupan dunia ini seperti ini. Tidak usah membanggakan, tidak usah jumawa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita baik itu harta, baik itu kecerdasan intelektual, baik itu rupawan. Suatu saat bahkan mungkin kita merasakan dan kita melihat bagaimana ketika seseorang masuk pada usia 40 tahun, usia senja, Allah mulai memperlihatkan bahwa manusia ini adalah lemah. Inilah hakikat. Oleh karena itu yang senada dengan ayat ini di dalam surat Asy-Syura ayat ke-36, Allah lebih jelas lagi. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Kenikmatan apapun yang kalian peroleh dari dunia ini adalah famata, kenikmatan yang sementara. Famata, kenikmatan yang sedikit yang ada ukurannya, ada batasnya, ada waktunya. Itulah bahwa baik kenikmatan atau apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini adalah mata hilang. Kemudian Allah mengingatkan dalam surat ini, wa ma indallah khairun wa abqa. Sementara apa yang Allah siapkan, ya apa yang Allah berikan nanti pahala kebaikan dari hasil dia melakukannya di dunia berupa surga, pengampunan dosa, kemudian nanti di akhirat khairun itu lebih baik, wa abqa dan lebih mengekal. Nah, pada ayat ini Allah mengingatkan agar kita lebih fokus, harus lebih memperhatikan kesenangan kebahagiaan akhirat daripada sekedar kebahagiaan dunia. Makanya inilah kenapa Nabi Adam ini dan Siti Hawa itu kan harus tinggal di surga terlebih dahulu, meskipun hanya beberapa saat. Ya, padahal memang takdirnya, ketentuannya mereka harus tinggal di bumi. Ya, karena ketika Allah belum menciptakan Nabi Adam, Allah telah menyatakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menjadikan umat manusia ini sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Masalahnya kenapa dia harus ke surga? Ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita bahwa tempat pokok, tempat asal manusia itu adalah sebenarnya surga, ya, karena Allah memuliakan manusia dari semua makhluk. Ya, karena memang ketentuan Allah, surga yang akan disempati oleh seorang manusia ini adalah bukan sekarang waktunya. Maka dengan ketentuan Allah, Nabi Adam harus pindah dulu ke alam dunia. Hanya sementara, hanya sesaat. Kemudian diberikan ujian-ujian, diberikan perintah-perintah syariat. Nah, suatu saat ketika pada waktunya Allah mengambil nyawanya, maka Allah akan mengembalikan mereka berdua secara khusus, secara umum buat kita kepada tempat semula, yaitu surga yang penuh dengan. Para hadirin ikhwati iman, bagi siapa surga atau kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan akhirat ada dua. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Dasarnya harus ini. Artinya semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dasarnya tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan itu tidak ada manfaat. Habaan mansuro, bagaikan debu yang bertaburan, tidak akan manfaat. Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi yang ada kerabat dengan Siti Khadijah, itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sekarang kan aku sudah masuk Islam. Namun bagaimana dengan kebaikan-kebaikanku dahulu ketika aku di masa jahiliyah? Karena aku suka bersedekah, aku suka berinfak, aku suka membebaskan hamba saya, aku suka membantu orang yang susah, bahkan aku pun suka menjalin silaturahmi." Apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Ketika engkau masuk Islam, aslamta ala ma aslamta minna. Ketika engkau masuk Islam, ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang kau lakukan sebelum kau masuk Islam. Artinya kebaikan yang dilakukan oleh orang ketika dia belum beriman kepada Allah, ketika dia kafir kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Berarti sebaliknya, kalau seseorang tetap dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kejahilian, meskipun dia memiliki kebaikan, suka membantu, menolong orang, suka bersilaturahim, apalagi kalau kita perhatikan orang-orang yang berjasa kepada kehidupan dunia ini, sekarang banyaknya orang-orang kafir yang menemukan lampu, yang menemukan komputer, yang menemukan teknologi sekarang yang banyak dimanfaatkan oleh umat Islam, termasuk yang menemukan mikrofon, itu semua orang kafir. Tapi apakah mereka mendapat kebaikan? Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah SWT. Sebaliknya, ketika seseorang kafir kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya akan terus berlanjut dan digabungkan ketika dia beriman kepada Allah. Makanya wajah dalam ayat ini bahwa akhirat, pahala, surga hanya bisa diraih atas dasar lilladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa konsisten dalam ketaatan, kita bisa menjadi orang soleh, kita konsisten dalam sholat, menutup aurat kalau perempuan, berkata jujur, bahkan bersedekah, bahkan berjihad, berjuang di jalan Allah. Kalau dasarnya tidak tawakal, itu nggak mungkin kita lakukan. Karena hanya orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang pasrah kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang nanti yang Allah berikan hanya kepada Allah. Itulah hanya dua orang atau hanya dua sifat yang akan meraih kenikmatan, kesenangan akhirat yang di surga nanti, yang dahulu tempat ini pernah dikunjungi oleh ayah kita yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan insya Allah pada suatu saat mereka berdua atau kita sebagai keturunannya akan memasuki tempat yang dahulu pernah didatangi oleh mereka berdua, karena dasar ketaatan, karena dasar kesolehan, karena dasar keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Di awal dijelaskan bahwa kenikmatan yang diraih oleh seseorang di dunia adalah kenikmatan yang sementara. Sebenarnya tidak hanya kenikmatan, tidak hanya kesenangan yang sementara di dunia, termasuk kesusahan, termasuk penderitaan pun tidak ada yang abadi. Itulah dunia. Makanya dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah keluar menemui para sahabat dengan wajah yang berseri-seri, berbahagia sambil tertawa. Beliau mengatakan, lam yadriba musrun biyusrain, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dengan dua kemudahan. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang di dunia dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan penderitaan, itu adalah jalan keluarnya, solusinya itu adalah 2 kali lipat daripada kesulitan. Jadi tidak hanya kenikmatan yang sementara itu, penyakit, kesusahan, kemiskinan, penderitaan pun pengalaman. Bahkan dalam keterangan tadi disampaikan bahwa Allah memberikan satu kesulitan dan diberikan setelahnya 2 kemudahan. Tidak mungkin satu mengalahkan yang
Artinya kalau kita mau jujur, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenung, hidup di dunia ini masih lebih banyak senangnya, masih lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, daripada susah. Tapi karena setanlah yang menjadi objek, suka membayang-bayangkan, suka membisikkan kepada diri kita bahwa ketika kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, seolah-olah itu lebih lama daripada kita mendapatkan kesenangan. Kita dilupakan oleh setan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya kesenangan yang sementara, penderitaan pun sementara. Maka jangan berputus asa ketika seorang diuji dengan kesulitan ekonomi, diuji dengan penyakit, atau diuji dengan apapun. Jangan sampai dia membunuh dirinya sendiri, bahkan membunuh anaknya karena putus asa terhadap ujian atau penderitaan yang dia hadapi. Nah, Rasul tadi mengatakan satu kesulitan tidak mungkin dikalahkan atau tidak mungkin dapat mengalahkan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan datanglah kemudahan. Itulah hakikat dunia. Berarti pesannya, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan baper kepada dunia. Ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan biasa-biasa, jalani dunia itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan untuk ibadah, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah menguji kepada kita dengan kesulitan, jangan putus asa. Sebentar lagi kita akan mendapatkan kemudahan. Hidup ini tidak selalu nanjak, justru ketika kita nanjak, kita harus berbahagia. Karena setelah nanjak akan ada turunan. Justru puncak itu, kenikmatan itu ketika nanjak. Puncak itu ada dalam tanjakan, nggak ada puncak di turunan. Makanya Imam Syafi'i menegaskan, pansau kalau beribadah, kalau bekerja, beraktivitas duniawi untuk kepentingan akhirat, sing capek sampai lelah, kudu kamu berarti sangka. Kenapa? Fa inna ladidal aish bin masuk. Karena nikmatnya kehidupan ketika kita lelah. Aktivitas dunia kita lakukan sampai lelah, bukan tidur sampai nyenyak, makan pun enak. Biasanya orang yang kurang makan atau makannya tidak enak, sulit tidur karena dia tidak lelah dalam hidupnya. Maka berlelah-lelahlah karena lillah, karena Allah akan mengganti dengan kenikmatan. Puncaknya tentu bukan sekarang. Puncaknya adalah kenikmatan nanti di akhirat. Maka di akhirat, di surga tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada lagi penderitaan. Karena cukup penderitaan seorang muslim, seorang mukmin hanya berlaku di dunia. Itulah barangkali pesan yang Allah berikan sebenarnya buat kita melalui perjalanan orang tua kita, itu Nabi Adam dan Siti. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan pedoman atau petunjuk yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran atau dicontoh oleh Rasulullah SAW. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.